Para pemirsa, malam ini di Kesultanan Palembang Darussalam kita kedatangan tamu. Salah seorang tamu itu adalah keturunan atau zuriat Sultan Mahmud Badarudin II yang sekarang tinggal di Jakarta. Zuriat dari Prabu Dikara Muhammad Yasin. Muhammad Yasin ya, Muhammad Yasin. Nah, kita coba menggali atau kita ingin tahu bagaimana keturunan Muhammad Yasin ini, Prabu Dikara ini sampai ke Manado. Yeah. Apakah juga ikut kemarin Sultan Mahmud Badarudin ketika diasingkan ke Ternate, ikut ke Ternate dan sampai ke Manado, tapi sekarang saya tinggal di Jakarta. Jakarta. Nah, tamu kita ini namanya Idham Zakaria. Pak Idham Zakaria, boleh dibuka ini? Boleh. Ya, supaya lebih jelas ya. Supaya wajahnya juga lebih kelihatan. Boleh diceritakan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya sedikit menceritakan tentang silsilah dari keturunan kami. Saya sendiri adalah Idham Zakaria bin Haji Abdul Aziz Zakaria bin Muhsin Zakaria bin Junaid Zakaria bin Pangeran Prabu Dikara Muhammad Yasin bin Sultan Mahmud Badarudin II. Oh. Jadi gini, saya pakai dulu saya. Jadi gini, menurut cerita dari orang-orang tua kami di kampung Islam bahwa kakek buyut kami, Pangeran Prabu Dikara Muhammad Yasin, itu salah satu anak dari Sultan Mahmud Badarudin yang diasingkan pada tahun 1834 ya, kurang lebih itu 21 tapi di silsilah kita 34 ya. Dia diasingkan lagi atau ke Manado itu tahun 1834. Oh, jadi setelah dari Ternate kemudian Muhammad Yasin Prabu Dikara, dipindahkan ke Manado. Oh, gitu ya. Tapi beliau ini setelah di Manado mengganti nama, tidak memakai Prabu Dikara, tapi memakai nama Zakaria. Oh. Iya. Jadi sejak itu juga gelar Raden juga tidak dipakai. Tidak dipakai karena mungkin waktu itu masih apa ya? Suasana sensitif ya? Ya, mungkin seperti itu. Jadi Belanda masih mengejar-ngejar. Ya, mungkin Belanda kita masih seperti itu. Jadi dia punya anak bernama Junaid Zakaria. Ya. Nah, Junaid Zakaria itu yang menjadi salah satu pokok juga keturunan kami di sana. Nah, beliau diberikan posisi juga di waktu zaman Belanda waktu itu. Dia menguasai untuk daerah Muslim yang ada di Kota Manado. Di Kota Manado itu ada daerah utara, dan sampai hari ini pun namanya masih Kelurahan Kampung Islam. Ya. Dari awal berdirinya, memang di situ awalnya berdirikan perkampungan Muslim yang ada di Kota Manado. Jadi perkampungan Muslim yang ada di Kota Manado itu dulunya itu tempat dimana kalau pejuang-pejuang yang diasingkan oleh Belanda, jadi sebelum ke tempat lain, ke Minahasa atau kemana, itu datang dulu ke kampung saya. Oh. Iya. Jadi itu untuk pertama dulu sebelum diasingkan transit. Nah, transit. Apa namanya, pengasingan ya? Iya, pengasingan. Jadi mungkin juga waktu itu ada satu kampung juga di daerah Minahasa, namanya Kampung Jawa Tondano. Nah, Kampung Jawa Tondano itu banyak pejuang-pejuang Muslim, termasuk Sentot Ali Basha, Kiai Mojo, yang hari ini juga makamnya di sana, keturunannya juga di sana. Nah, dan menurut sejarah juga ada keturunan dari guru mungkin dari Sultan Mahmud Badarudin yang bermarga Asagaf. Anaknya itu salah satu anaknya itu diasingkan bersama kakek buyut kami, tapi beliau diasingkan ke Kampung Jawa Tondano. Jadi kalau untuk informasi bahwa kami zuriat dari Pangeran Prabu Dikara Muhammad Yasin, sebagian besar berada di Kelurahan Kampung Islam. Ada berapa saudara tuh kalau di Kampung Islam itu? Itu artinya keturunan Muhammad Yasin Prabu Dikara ya? Kalau Prabu Dikara Muhammad Yasin yang kita tahu itu kan
yang menurut informasi dari orang tua kami ya, anaknya itu Junaid Zakaria. Dia memiliki ada 4 istri, tapi ada sekitar 2 istri aja yang mempunyai keturunan, Dan salah satu juga menjadi keturunan itu adalah kakek saya, Muhsin. Kalau saya sendiri memang sudah alhamdulillah pada tahun 2007 kami diundang oleh Sultan Badaruddin III Prabu Diraja mengadakan haul waktu itu ke Palembang. Tahun 2007 ya? 2007. Sini, ya. 2007 kami dari Manado kurang lebih ada 30 orang. 30 orang. Dan jadi komunitas di sana tuh sekarang ini kurang lebih berapa orang? Kalau kita sudah termasuk banyak ya. Udah banyak ya? Iya. Udah berdiaspora di situ ya? Iya. Kami malah kalau arisan itu, kalau kemarin itu kan masih ada arisan keturunan zuriat Prabu Dikara Muhammad Yasin. Oh, itu memang ada? Iya, ada. Ya, setelah pulang dari sini juga diusulkan waktu itu oleh SMB 3 untuk bentuk satu perkumpulan. Dan sebelumnya juga memang sudah ada. Cuma waktu itu kan masih memakai nama Kerukunan Keluarga Zakaria. Setelah itu kita berusulan dari beliau waktu itu yang memakai nama Prabu Dikara Muhammad Yasin. Itu sudah di Manado itu sudah menyebar ke? Sudah menyebar juga kemana-mana. Jadi ada keluarga yang di Ternate, kakak saya di Ternate, ada juga sepupu-sepupu saya, ada yang di Gorontalo yang kemarin sempat silaturahmi ke sini. Itu masih kenal ponakan saya di Gorontalo, ada beberapa keluarga. Ada juga yang ada di Sulawesi Tengah, di Palu, yang pernah juga beberapa tahun yang lalu, kurang lebih tahun 2017 mungkin bersilaturahmi ke sini. Nah, ya alhamdulillah dengan kemarin itu sempat komunikasi bagus dengan Kesultanan ini sehingga kami dari keluarga di Manado sudah bisa mengetahui ya tentang silsilah yang ada di sini semua. Ya, baik. Jadi sekarang nggak pakai gelar Raden lagi? Ya. Apa ada niat untuk memakai lagi gelar Raden? Karena itu identitas. Sekarang mungkin karena sudah beberapa keturunan ya. Jadi kami tidak memakai, cuma dari keluarga sudah tahu semua. Sudah tahu semua. Nah, karena kalau saya sendiri, anak-anak saya pakai karena istri saya masih asli Palembang. Jadi anak-anak saya kira sepanjang masih garis keturunan laki-laki dari Muhammad Yasin Prabu Dikara itu semuanya Raden. Ya, kalau menurut informasi dari almarhum SMB 3 ya kalau bisa pakai kan. Cuman kan karena yang baru-baru ini yang kelahiran itu di atas tahun 2015, sebagian sudah ujungnya itu memakai, walaupun tidak memakai Raden, tapi ujungnya ditambahin Prabu Dikara. Sebagusnya pakai karena meskipun tidak di akte kelahiran, karena itu kan gelar yang secara menurun. Baik, sekarang tinggal di Saya tinggal di Jakarta. Sudah berapa lama tinggal di Jakarta? Saya sudah dari 2001 tinggal di Jakarta. 2001 sudah punya anak? Iya. Kalau saya anak sudah 4. Saya kemarin juga nikah di sini. Oh, jadi dapat uang jadi tahun 2007 itu pertemuan keluarga besar dari Manado, ada dari Banyuwangi, semua kan dikumpulkan di sini. Dan saya dijodohkan di sini. Oh, memang cara orang Palembang lama itu juga kan. Jadi nggak kayak sekarang ya, cari sendiri gitu. Itu bagus juga untuk mendekatkan. Ya, alhamdulillah. Kembali ke kerabatan kita ya. Makanya masih sering, alhamdulillah hampir setiap yang kan kalau Lebaran itu ya gantian, kalau nggak ke Manado ya pasti ke Palembang. Jadi kalau ini dalam rangka datang ke Palembang, jemput anak-anak, karena kemarin kan Lebaran sini. Di kampung mana? Di Kenten. Kalau dulunya mertua saya di Sekana. Gugu Sekana ya, memang Gugu Raden di situ ya. Oh, jadi Sekana. Ya dapat jodoh, berarti kembali lagi. Alhamdulillah kembali. Ada panggilan lagi dari Palembang untuk kembali. Jadi gini, kalau mendengar penjelasan juga dari orang-orang tua, itu salah satu, kalau nenek dari istri saya itu lahirnya di Manado. Dari keturunannya Muhammad Mahdor. Lahirnya di Manado. Jadi sama-sama, jadi ada juga ke Manado juga, tapi jadi di tahun 37 ya atau 38. Jadi ada salah satu saudara dari kakek saya yang bersilaturahmi ke Palembang, dan salah satu anaknya itu lahir di Pulau Mentok. Namanya
Haja Buraira Zakaria. Itu ke sini tahun 1900 kurang lebih 1937 mungkin. Ya. Oke. Bagaimana perasaan ketika ke Palembang, kita menyadari bahwa kita keturunan Palembang dan sekarang ada di Palembang sebagai orang Palembang sendiri, itu bagaimana perasaannya itu? Ya terus terang aja ya, kalau dari dulu kan kami belum terlalu mengetahui ya, cuman dengar bahwa kita punya kita ini keturunan dari Palembang ya kan. Tapi setelah diundang oleh Sultan Mahmud Badruddin III, Prabu Diraja ya. Kita rasa kebanggaan itu ya lebih terasa lagi. Apalagi keturunan Sultan ya. Ya, Alhamdulillah. Makanya itu kan seorang pejuang. Kita juga akan mewanti-wanti ke saudara-saudara kita kan, bahwa kita ini sudah jelas bahwa kita memang keturunan dari Palembang ya, kita harus menjaga. Dan hari ini juga di daerah saya ada kesenian-kesenian yang dari Palembang itu yang sampai hari ini masih terjaga. Misalnya Hadra. Hadra itu, yang membawa Hadra itu salah satu adalah Raden Muhammad Munzir. Hadra atau Sarafal Anam? Iya. Sarafal Anam? Iya. Jadi kemarin waktu saya nikah, waktu diantar, saya juga kaget. Waktu diantar dengan Hadra. Bacaannya itu sama dengan di kampung saya. Itu namanya Sarafal Anam, itu agak berbeda sedikit ya Hadra. Kita aslinya punya Sarafal Anam. Sarafal Anam. Terbang, ya. Iya, pakai rebana. Biasanya kalau orang nikahan ya, kan ngarak. Iya. Dan yang dibawa itu sama. Jadi saya ingat, loh, ini seperti di kampung saya ini. Gitu. Apa harapan kita terhadap Kesultanan Palembang Darussalam yang kita bangkitkan ini? Harapan saya Kesultanan Palembang lebih menggali kebudayaan terutama yang ada di Palembang ini, dan juga mengikat lagi, mempererat lagi hubungan persaudaraan antara saudara-saudara yang hari ini seperti kami yang ada di Manado, ada juga yang ada di Ambon. Kalau di Ambon itu yang saya tahu dari keturunan Prabu Diwangsa. Prabu Diwangsa. Iya. Itu masih ada hubungan ya? Masih ada sampai hari ini. Ternate misalnya, iya, masih ada komunikasi. Alhamdulillah. Dengan ada media sosial ini juga malah lebih banyak. Jadi kan kadang chat di FB gitu kan. Oh ini keturunan dari mana? Oh saya dari. Oh disilsilakan kita ternyata sama. Ya. Yang menunjukkan. Jadi kira-kira fungsinya kita menghidupkan kembali Kesultanan Palembang Darussalam itu selain dari menghidupkan lagi kearifan yang dilahirkan masa Kesultanan Palembang Darussalam, tapi juga menghimpun kembali kerabat yang bercerai-berai karena diasingkan ke Ternate, ke Manado, ke Ambon dan kemana-mana. Gitu ya? Ya, dan kami insya Allah dari zuriat Sultan Mahmud Badruddin yang ada di Sulawesi Utara, khususnya di Kota Manado, sangat-sangat mendukung apa yang dilakukan hari ini oleh SMB 4 Saudara Sultan Fawaz. Insya Allah ya mungkin ke depan saya juga sudah ngobrol, mungkin akan dibentuk atau akan ada Zoom meeting nantinya katanya. Iya. Jadi dalam waktu dekat akan ada Zoom juga meeting. Kita memperingati 200 tahun ya kepergian atau diasingkannya Sultan Mahmud Badruddin II ke Ternate pada 3 Juli sebenarnya. Ini tinggal beberapa hari lagi itu kita peringati, kan itu peristiwa yang mengubah sejarah Palembang. Dan peristiwa haul itulah yang membuat saya bisa mendapatkan jodoh di sini. Gara-gara haul dapat jodoh. Iya, alhamdulillah, alhamdulillah. Baik, saat pertama datang dan sudah dijodohkan. Iya. Ada yang mau disampaikan lagi kira-kira? Ya, mungkin itu. Sekali lagi kami sangat mendukung apa yang hari ini dilakukan oleh Kesultanan Palembang Darussalam, dan ke depan kami siap jika dibutuhkan tentang informasi terkait dengan silsilah dari kami yang ada di Manado, kami siap untuk memberikan paparannya nantinya. Baik, terima kasih Pak. Sama-sama. Baik para pemirsa, telah kita dengarkan bersama tadi semacam cerita ya, kesan juga terhadap Kesultanan Palembang Darussalam yang kita bangkitkan saat ini oleh Idham Zakaria. Idham salah satu keturunan dari Sultan Mahmud Badruddin II yang bergelar Pangeran Prabu Dikara Muhammad Yasin. Nanti kita akan nantikan juga keturunan dari Ternate yang kunjung ke Kesultanan Palembang Darussalam.
Terima kasih atas perhatian para pemirsa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.